Fakta ketiga. Banyak juga fakta ya. Iya. Fakta-fakta Denny Sumargo. Oh. Ingin tambah momongan lagi, Denny Sumargo menyerah karena program kehamilan istri masih terus alami kegagalan. Emang iya? Siapa nama anak lu, Pak? Biel, Gabriela. Gabriel. Biel yang pertama setelah 4 tahun kita coba keguguran berapa kali, gagal berapa kali, akhirnya kita dapat Biel. Setelah itu kita coba lagi, jadi kita udah coba 4 kali, tapi gagal semua. Sorry to say, kemarin istri gue udah bilang kayaknya we have to stop. Udah capek dia. Dia juga udah capek. Tapi ada satu hal yang akhirnya membuat kita diskusi. Kita memutuskan untuk giving the last fight, istilah kita. Jadi sekarang ini kita lagi kejar last fight itu. Kemarin gue baru beres dengan semuanya. Makanya gue sangat mundar-mandir ngurusin masalah program yang terakhir ini. Saya bermohon, ya sebenarnya gue datang ke sini, gue yakin FYP ini penontonnya banyak banget. Doain. Ya Allah, Ya Allah. kabulkanlah doa kami semua. Amin. Semoga istri saya diberikan keturunan yang kedua. Amin. Apapun yang kau berikan kami terima dengan segenap hati. Tapi paling tidak berikanlah berkat-Mu untuk anak itu. Supaya anak itu bisa memberkati sesamanya dan sekitarnya. Dan menjadikan kebaikan untuk bumi ini. Amin. Amin. Jadi ini adalah percobaan terakhir Last fight. nih. Last fight. Last fight. Aduh kita doain, Bre. Kasih. Aminin satu Indonesia. Ya, Doain itu yang terbaik. Amin. Karena tapi setiap orang kan ada ikhtiar dan ada keikhlasan. Ya. Kalau Tuhan kasih, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin itu yang terbaik. Kan kita Sudah. nggak pernah tahu jalan Allah itu pasti Kalau misalnya kalaupun Tuhan gak kasih kan Tuhan tetap baik kan. baik. Mungkin bisa dengan cara lain. Mohon maaf, ini ada anak saya. Tapi nggak apa-apa, Kak. Ini anak gampang, nyusunya gampang, anaknya nurut, ganti genteng juga bisa, makan dong banyak. Cok nih, Ya. Mbak bisa nggak bedain anak orang sama anak Honda, Mbak? Mbak nggak bisa. Saya nggak ngomong. Kok Anda merasa? Saya kan nggak ngomongin. Saya nanya ke dia. Iya. Kamu ngebedain kenapa Anda berdiri? Tapi boboknya juga gampang, kan biasanya kalau Biel kan harus apa latex lah, ini enggak, ini gampang. Yang penting dia nyaman, ada itu tuh bohlam, taruh aja. Udah. Anak ayam. Tapi Kamel, ya, Bang Densu ini tuh bener-bener daddy idaman banget. Kenapa emang ya? Gak pernah marah sama Biel. Masa nggak pernah sama Nggak istri pernah. sering Dan dong? Aku punya Sama videonya. istri nggak pernah juga? Marah pernah tapi nggak sering. Kalau dihitung jari 2 kali dalam 6 tahun pernikahan. 2 kali Densu dalam nggak pernah 6 marah. jam. 6 tahun. Kan selama pernikahan. Ya. Gue marah ke tim karena urusan kerja. Kalau ke bini nggak pernah. Kalau ke bini 2 kali lah, 2 Kok kali. bisa apal 2 kali emang? Karena kejadiannya memang gue inget banget karena gue marah. Oh. Cuma 2 kali. Kamu tuh, 2 kali ada marah sama itu. Ciolip. Heeh. Tyson cuma sekali loh marah sama aku loh. Oh. Ya Allah, marah loh. Gimana mau marah lagi? Sekali marah giginya jatuh 2. Dia pernah tahu dia. Kenapa lo gak pernah marah? Jujur, kenapa? Kenapa sama Biel gak pernah marah, sama bini lo cuma 2 kali marah? Itu memang bukan habit gue di rumah karena gue kan makin usia gue mikir marah ini kurang baik buat gue. Kesehatan ya? Kesehatan sama gue membiasakan hal yang baru. Kalau sama Biel seperti yang tadi gue bilang, istri gue tuh selalu ngingetin dan gue inget pesan istri gue. Karena bini gue tuh sama bapaknya, almarhum, itu gak pernah dimarahin. Akhirnya gue ngelihat bini gue yang gak pernah dimarahin ini, dia tumbuh jadi pribadi yang bagus. Gue pikir boleh nih. Dilakuin. Tapi jangan dilepaskan kalau misalnya dia salah kita diemin, gak boleh. Biel itu udah beberapa kali gue hukum, tapi gue gak marahin, gue hukum. Ketika dia ngelawan untuk sesuatu yang kita ajarin supaya dia tahu bahwa ini batasannya segini. Hukumannya apa? Gue berdiriin dia di tembok ngadep sono. Paling jauh gue taruh di dalam kamar, gue kunci, gue tutup supaya dia tahu kalau oh ada sesuatu yang harus gue koreksi gitu. Dan itu udah dilatih dari usia 1 tahunan. Udah paham berarti dia. Sekarang dia udah banyak mengerti dan bisa diajak kerja sama. Tapi katanya masa kecil itu cukup berat ya? Harus Lumayan. menghadapi, mohon maaf, perpisahan orang tua. Berapa Jadi waktu gue masih dalam kandungan, mama gue berpisah. dalam ikan? Masih dalam kandungan gitu. Terus yang paling gue kaget sebenarnya pas gue podcastin nyokap gue. Gue udah pernah cerita nih sebenarnya di podcast, di YouTube. Jadi gue kaget pas nyokap gue ngomong nge-spill. Dulu mama itu begini berpisah sama papamu. Mama itu pernah gugurkan kamu 2 kali. Gue kaget, Pak.
Ada di podcast Tapi gue. nggak keguguran. Nggak keguguran katanya. Terus yang ketiga pas mama mau coba tambah obatnya ada suara. Dia menganggap itu suara Tuhan yang bilang jangan kau gugurkan anak ini. Karena anak ini akan kujadikan besar gitu. Dan akan menjadi pengayom, ya maksudnya jagain kamu Penolong gitu, kamu. penolong kamu gitu. Jadi terketuklah hatinya. Tapi mungkin waktu itu dia masih setengah hati pas dia habis melahirkan. Kan dia kan dibuang juga dari istilahnya bukan dibuang dari keluarganya. Dia tuh karena nikah maksa sama bapak gua, jadi dia tuh nggak boleh balik ke keluarga. Bukan dibuang, nggak boleh. Jadi posisinya itu dia bingung. Akhirnya gua nggak ada, gua ditaruh di panti asuhan, Pi. Yang bener loh. Gua tuh awal-awal udah mau dilepas sama nyokap gua. Jadi gua tuh kemarin ke panti asuhan. Gue ngelihat anak-anak di sana karena Bielka ulang tahun kemarin. Jadi gue bawa untuk melihat party itu. Gue keinget dulu cerita itu. Berarti gue gini dulu ya. Ya Allah. Seminggu kemudian dia datang katanya. Karena dia tuh kepikiran terus. Oh karena udah lu ditaruh udah seminggu. Udah seminggu. Rencananya memang untuk selamanya itu cerita menyokap gue. Terus dia ngelihat dari jendela, dia liatin. Netes air matanya. Kayaknya hatinya kena tuh. Iya. Akhirnya dia ambil lah, gue bawa pulang lagi. Tapi karena dia nggak ada tempat tinggal, karena dia numpang di tempat kerjanya, jadi gue dititip sama orang. Dari situlah hidup gue tuh jadi berat. Kan lo berarti tumbuh besar tanpa ayah. Iya. Apa yang lo tahu, kan kita orang tua gini, yang kita nggak enak kita lewatin masa kita muda, kita nggak pengen anak kita ngelewatin rundown hidup yang sama. Betul. Apa yang lo lakuin, gimana caranya Deden, supaya Bial tidak merasakan luka-luka lo zaman lo muda? Nah, gue malah berpikirnya kebalik. Jadi waktu Biel itu lahir, gue tuh melihat dari perjalanan gue banyak kan introspeksi, evaluasi, kontemplasi yang gue alamin sampai gue berpikir begini. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa lari dari apa yang sudah Tuhan tuliskan. Suratan ya? Suratannya. Orang bisa kuat karena dia pernah lemah. Orang pernah bisa sehat karena dia pernah mengerti sehat karena dia pernah sakit. Semua itu udah kayak satu rantai yang saling Circle mengikat. of life. Jadi waktu Biel lahir, itu gue bilang sama Tuhan, pertama kan gue duluan tuh. Gue terus gue bilang, Tuhan, saya serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sama anak ini. Dan saya tidak tahu sampai kapan saya akan menemaninya. Karena saya tidak bisa mengatur hidup saya, Engkau lah yang maha mengatur. Maka kutitipkan dia di tangan-Mu, supaya Engkau yang menjadi pelindung penjaganya. Ya. Dan apabila saya sudah tidak ada, tolong jaga dia baik-baik. Supaya dia bisa menjadi terang. Saya titip, dia jadi terang Tuhan. Karena dunia ini sudah banyak kegelapan. Dan saya pengen anak saya menjadi terang di dunia supaya bisa memberitahu kepada banyak orang apa yang terjadi pada saya 2015 ketika saya melihat terang-Mu dan mengubahkan hidup saya. Dan sampai hari ini saya bisa bertahan sampai kayak begini, itu karena terang-Mu. Jadi gitu. Mata lu berkaca-kaca. Gua doain semoga anak lu bisa jadi selalu penerang. Karena anak perempuan itu gimana pun first love-nya adalah bapaknya. Iya. Iya benar kata Benar, gitu. Benar itu. Dan sampai kapanpun lu pasti kalau ngeliat anak lu nanti suatu hari menikah itu pasti dari hati lu yang paling terdalam. Iya. Tadi lu kan ada doa, secerca doa lu ya, Tuhan gue gak tau pokoknya titipkan anak ini. Suatu hari kalau ya namanya manusia, cepat atau lambat pasti akan saling ditinggalkan atau meninggalkan. Betul. Ya, ya, ya. Pasti kan kalau kita sebagai laki-laki kalau boleh milih, aduh gue aja sama bini gue, aduh gue gak kuat deh. Kalau bini gue yang pergi duluan atau anak gue yang pergi duluan, gue gak kuat. Mendingan gue yang pergi duluan. Tapi kalau suatu hari, gue gak kuat. Karena sama gue mungkin sama Densu. Nagita itu seperti guardian angel buat gue. Anak-anak gue itu seperti guardian angel buat gue. Ibu gue udah pasti. Tapi kalau gak ada mereka-mereka itu, ya mungkin kita udah jadi gak ada alarmnya. Tapi kalau suatu hari misalnya, ya kita yang dipanggil duluan. Ini berat banget ya. Enggak, ini serius. Berat ini. Ini gue pengen tahu isi hati lu. Di luar lu kan, wah sebagai, lu mau ngomong apa? Buat orang-orang yang lu cintai. Terutama ke Bial deh. Ke Biel. Ya sederhananya gue, kalau gue sudah berpulang semoga ini jadi jejak digital dan semoga usia gue juga Semoga masih panjang Amin, dipanjangkan. gua doain. Kita doain. Gue kan lagi coba untuk program lagi. Gue nggak tahu anak gue akan cuma Biel atau akan ada lagi. Mudah-mudahan. Tapi untuk semua anak-anak gue, juga untuk semua orang yang tahu lah nama Deddy Sumargo, yang mungkin ada yang mengenal dari POV yang tidak sukanya, ada yang mengenal dari POV sukanya.
Gue cuma mau titip pesan bahwa dunia itu adalah tempat di mana kita menjalani sebuah proses. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau berusaha. Tapi ingatlah selalu bahwa semua usaha kita itu ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak bisa menjalaninya dengan nikmat kalau kita tidak punya rasa syukur. Apapun yang keluar dari kita dan apapun yang kita taburkan dalam bentuk tindakan kita itu akan kembali kepada kita. Ya. Jadi jaga setiap hal yang kau keluarkan. Kalau istilah gua bukan apa yang kau makan, tapi apa yang keluar darimu. Jaga perbuatanmu, jaga perkataanmu supaya berkah akhiratmu. Amin. Jadi itu yang gue titipkan buat anak-anak gue dan buat semua orang. Supaya kalian tahu Tuhan tuh sayang sama semua orang, tidak terkecuali. Jadi jangan kalian melihat hidup kalian dari kacamata orang lain karena kalian akan kecewa. Tapi lihatlah dari Tuhanmu. Kalau di Islam bilangnya lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan ahad. Baik pemirsa, mari kita angkat puji-pujian. Sama Iya nih ya. sama aja. Gue salut sama Denny. Iya, Sama Bini. aja. Sama aja, tapi ya sama aja. Hukumnya kan hablum minallah Iya, wa hablum paham. minannas. Tapi aja, gue baik. salut sama Denny. Gue kenal dia dari zaman diskotik, zaman dulu. Apa diskotik? Zaman dulu. Gue kaget ya begitu. Ya kan zaman di klub-klub. Lagi gini-gini wah. Bukan begini, Wak. Begini, Wak. Diskotik. Gila, parah. Diskotik. Sampai sekarang Denny Sumargo udah banyak Ya itulah. banget wisdom. Jadi gue selalu percaya. Ya juga, itu pencitraannya, Nggak, pencitraannya. tapi gue selalu percaya. Jadi kalau ada orang yang bilang, kok orang itu berubah ya? Justru setiap manusia itu harus berubah. Harus. Kalau Ya. manusia itu tidak berubah, berarti ada sesuatu yang bukan gue bilang salah ya. Ya. Berubah itu kan bisa jadi lebih baik. Iya. Bisa jadi nggak baik. Jadi Bisa kalau jadi. ngeliat orang, lu berubah ya, lo kita lihat tuh lu berubahnya apa? Berubah dia lebih baik, ya bagus dong. Iya. Berarti ya kitanya introspeksi diri loh. Berarti kan misalnya nih, lihat nih, si Denny sombong ya. Loh bukan, lo dia berubah sekarang jadi lebih orang, lah, ya kan harus segala, itu kan ada konsekuensi. Yang penting jangan merasa diri sudah baik. Bener. Ya. Karena kalau kita merasa diri sudah baik, ketika kita berubah menjadi baik, kita bisa jadi tidak baik. Betul. Tapi tadi dari cerita tentang saat tinggal dan meninggalkan, ini pas banget. Karena gue udah ngeliat ada film lah. Di gue ngeliat dia main film. Dia kalau main film bagus. Bukan gua main film, gua bikin film. Oh iya iya. Salah. Gua nggak kalah ya sama Rans TV apa itu? Oh, Rans Entertainment. hey, bukan Rans TV, Rans TBK bro. Ngeri. Enggak. Tapi dari proyeknya terbarunya dari Sumargo ini istimewa. Ada soal sepasang Ya. suami istri Ya. yang akhirnya gue gak boleh spill sih, tapi gue cerita itu Biar di spill sama orangnya aja. dan gue pengen banget nonton film ini. Oke, langsung kita sambut ini dia. Mana sih orang